Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem telekomunikasi. Apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Adapun komponen-komponen sistem telekomunikasi yang pertama yaitu komputer atau terminal pengirim untuk mengirim data atau informasi. Yang kedua itu media transmisi atau jalur kanal komunikasi yang akan membawa data yang dikirimkan dari sumber data ke penerima. Yang ketiga itu pemrosesan komunikasi, merupakan alat pendukung transmisi data seperti misalnya modem, multiplexer, front-end processor, switching, dan yang lainnya. Yang keempat itu perangkat lunak komunikasi yang akan mengendalikan proses komunikasi data. Yang kelima itu komputer atau terminal penerima. Perlu diketahui tugas-tugas komputer pengirim dalam transmisi data. Yang pertama itu mengirim sinyal untuk membentuk jalur perantara transmisi. Yang kedua, mengarahkan transmisi ke media yang digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan format dari data yang dikirim. Yang keempat itu melakukan transmisi data dan mengukur kecepatan dari transmisi. Yang kelima, melakukan pengawasan transmisi jika terjadi kesalahan transmisi. Ada beberapa hal tentang media transmisi atau kanal transmisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu bentuk media transmisi yang dapat digunakan. Nah, beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai kanal transmisi, yaitu dapat berupa kabel, radiasi elektromagnetik, dan satelit. Yang kedua yaitu kapasitas channel transmisi. Yang pertama itu ada bandwidth. Bandwidth ini menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits per second. Yang kedua yaitu kapasitas atau transfer rate. Dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrowband channel, voiceband channel, dan wideband channel. Yang ketiga itu tipe dari kanal transmisinya. Suatu kanal transmisi itu dapat mempunyai tipe transmisi satu arah, transmisi dua arah bergantian, atau transmisi dua arah serentak. Yang keempat itu ada mode transmisi. Transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau mode transmisi seri. Selanjutnya itu pemroses komunikasi. Selain komputer, dalam sistem komunikasi data itu diperlukan beberapa perangkat keras lainnya yang dipergunakan untuk proses pengiriman data, yaitu pemroses komunikasi. Nah, beberapa alat pemroses komunikasi itu adalah modem, multiplexer, konsentrator, dan front-end processor. Selanjutnya, perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak yang berada di komputer pusat disebut dengan telecommunication monitor. Perangkat lunak telecommunication monitor ini bekerja sama dengan perangkat lunak sistem operasi yang digunakan. Nah, fungsi dari telecommunication monitor ini menurut MacLeod adalah yang pertama meletakkan berita yang akan dikirim ke dalam urutan prioritasnya. Yang kedua itu melakukan fungsi keamanan transmisi data dengan menyelenggarakan daftar aktivitas dari masing-masing terminal dan memverifikasi terminal mana yang mempunyai otorisasi untuk komunikasi. Yang ketiga itu melakukan fungsi interface dengan DBMS. Yang keempat itu menangani kegagalan proses bila terjadi dengan cara periodik, rekamkan status nilai yang ada di memori utama. Yang selanjutnya adalah kurir telekomunikasi dan ISDN. Perusahaan yang menyediakan jasa kanal transmisi disebut dengan kurir telekomunikasi, misalnya Telkom dan Indosat. Salah satu jasa listrik lain yang mempunyai prospek adalah ISDN. Jika jalur telepon bisa menggunakan pulsa analog, maka ISDN menggunakan pulsa digital. Selanjutnya itu connectivity dan protokol. Connectivity ini merupakan kemampuan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mencapai connectivity dibutuhkan standar komunikasi data yang disebut dengan protokol, di mana protokol merupakan suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data dapat dilakukan dengan benar.
Jabatan tangan merupakan contoh dari protokol antara dua manusia yang akan berkomunikasi. Di istilah komputer, jabatan tangan menunjukkan suatu protokol dari komunikasi data bila dua buah alat dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan bahwa keduanya itu telah kompatibel. IBM menamakan protokolnya dengan System Network Architecture. Perusahaan komputer lainnya mempunyai protokol yang berbeda. Misalnya Burroughs mempunyai Burroughs Network Architecture. Honeywell mengembangkan Distributed System Environment. Perbedaan-perbedaan protokol yang ada menyebabkan komunikasi data menjadi tidak mudah, karena satu perangkat keras itu tidak dapat kompatibel dengan perangkat keras pabrik yang lainnya. Permasalahan tidak kompatibelnya beberapa protokol yang ada mengunggah pabrik-pabrik perangkat keras untuk menyamakan protokol mereka. Pada tahun 1978, International Standard Organization mengumumkan suatu protokol standar yang disebut dengan Open System Interconnection. Protokol lainnya yang banyak digunakan adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Topologi jaringan. Yang pertama itu network, di mana network ini merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih node yang dihubungkan dengan jalur transmisi membentuk suatu sistem. Yang kedua itu ada node, menunjukkan sumber-sumber daya seperti terminal, komputer, printer, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu link, di mana link ini menunjukkan media penghubungnya, misalnya kabel, microwave, atau satelit. Selanjutnya itu bentuk dari jaringan yang disebut dengan topologi. Itu ada 7. Yang pertama itu jaringan berbentuk bintang, yang kedua jaringan berbentuk bus, yang ketiga jaringan berbentuk lingkaran, dan yang keempat itu jaringan bentuk cincin, yang kelima itu jaringan berbentuk pohon, yang keenam itu jaringan berbentuk laba-laba, dan yang ketujuh itu jaringan membentuk meta. Berikut adalah gambaran dari topologi jaringan. Macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan letak geografisnya, jaringan itu dapat diklasifikasikan sebagai jaringan lokal atau local network dan jaringan luas atau wide network. Yang kedua itu berdasarkan arsitekturnya. Network dapat diklasifikasikan sebagai teleprocessing system, client server system, resource sharing system, dan distributed data processing system. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.